Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada yang senantiasa menyimak channel Gundul Mantul, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Matan Jauharatut Tauhid ya. Sudah lama ini saya tidak membaca, insya Allah akan kita lanjutkan Matan Jauharatut Tauhid. Cuma kali ini saya menggunakan syarahannya sebagai pegangan, namanya Takribul Ba'id. Takribul Ba'id ila Jauharatut Tauhid. Bisa Anda download di Google, banyak, ketik aja Takribul Ba'id, keluar banyak. Kita lanjutkan bacaan sebelumnya, yaitu bait ke-18. Nah, ketinggalan satu sebelumnya, yaitu bait ke-17. Tapi karena itu beda masalahnya, kita lewati dulu. Insya Allah nanti kita ulang dari awal ya. Ini kita lanjutkan dulu. Bait ke-18. Tentang iman dan Islam. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-iman wal Islam judulnya. Bait 18, 19, 20. 3 bait. Wa fussiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi al-khulfu bitahqiqi. Dan ditafsirkan akan iman dengan tasdik. Ditafsirkan akan iman dengan apa? Ditafsir dengan tasdik. Wan nutqu, dan bermula mengucapkan, fihi, padanya tasdik. Itu ada khilaf. Bitahqiq ada khilaf dengan ditahqiq. Sementara penjelasan, para ulama menafsirkan iman dengan mutlak tasdik. Artinya kita percaya, namanya iman. Artinya iman berkaitan dengan urusan hati. Enggak ada ikut campur lidah, enggak ada ikut campur amal perbuatan. Karena di sini nanti ada khilaf. Ada ulama menyatakan iman itu harus 3. Mengakui dengan hati, meyakini dengan hati, mengakui dengan lidah, kemudian melakukan dengan amal perbuatan. Iman terdiri dari 3 bagian. Kalau kurang salah satu, ada yang menyatakan nggak ada imannya. Ya, ada yang menyatakan iman itu urusan hati doang. Yang penting di hatinya beriman. Masalah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadah, harus melaksanakan seluruh syariat Islam, itu beda lagi urusannya. Itu maksudnya. Sementara dulu ditafsirkan akan iman dengan tasdik, percaya. Artinya iman itu bagian hati. Wan nutqu fi, dan bermula mengucapkan padanya tasdik. Itu ada khilaf. Ketika seseorang sudah mengakui dengan hatinya, bagaimana hukum dia mengucapkan 2 kalimat syahadah? Dia percaya adanya Allah, percaya kepada Nabi. Apakah itu sudah dianggap mukmin? Apa harus plus syarat harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Nah, di sini ada khilaf nih. Nanti kita lihat di syarahnya, makanya perlu syarah. Mengucapkan padanya tasdik, itu ada khilaf. Ya, artinya nanti ada ulama yang menyatakan, kalau dia percaya dengan hatinya, keadaan tidak mendukung, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau bisu, atau begitu dia percaya langsung meninggal, dia beriman antara dia dan Allah. Walaupun di dunia dia tidak diperlakukan sebagai seorang yang beriman, karena kita nggak tahu, karena dia nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat nanti. Faqila, maka dikatakan orang syartun. Syartun ini jadi khobar, mubtadanya kita takdirkan huwa syartun. Dianya nutok, dianya mengucapkan 2 kalimat syahadah, itu syarat. Kal amali, seperti amal juga. Waqila, dan dikatakan orang bal syatron. Dikatakan orang dianya nutok itu syatron. Ada khilaf. Hukum mengucapkan 2 kalimat syahadah ada khilaf. Pendapat pertama menyatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu syarat, sama seperti amal. Artinya syarat untuk berlaku hukum Islam. Seseorang percaya kepada Allah, tapi dia tidak bersyahadah antara dia dan Allah, dia mukmin. Tetapi di dunia, karena kita nggak tahu dia beriman, berarti dia kita hukum bukan mukmin. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, nanti berefek kepada hukum waris juga, masalah menikah dan segala macam. Karena ini syarat. Syarat untuk diberlakukannya dia sebagai seorang muslim, kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Sama seperti amal juga. Kalau amal ini maksudnya syarat untuk sempurna iman. Seseorang percaya nggak ada amalannya, nggak sholat, nggak puasa. Nanti
Dia tetap beriman, tapi imannya nggak sempurna. Nah, nanti. Ada yang mengatakan mengucapkan dua kalimat syahadah itu syatrun. Kalau syatrun itu bagian iman. Kalau nggak ada bagiannya berarti imannya nggak ada. Nah, nanti. Wal islamu syrahanna bil amal. Dan akan Islam isyrahanna. Syarih olehmu akan Islam dengan amal. Al-islama maf'ul isyrahanna. Isyrahanna fi'il amar yang ditaukikan dengan nun taukid. Akan Islam. Syarih olehmu. Tafsirkan olehmu dengan amal. Jadi Islam itu amal. Misalu hadza, bermula contoh ini kembali ke Islam atau ke amal sama. Bermula contoh ini Islam dan amal, itu al-hajju berhaji, wassalatu dan salat, kadza siyamu demikian juga itu puasa, fadri maka ketahui olehmu, wazakatu dan itu zakat. Zakat itu antah kepada haju. Bermula contoh ini Islam itu haji, itu salat, itu puasa dan itu zakat. Nah, ini baitnya. Memang namanya bait ya rumit karena banyak takdir-takdirnya. Kita baca syarahnya. Mafhumul iman. Ini judulnya pemahaman iman. Apa sih yang disebut dengan iman? Walamma faragha minal kalami 'alal ma'rifati wan nadril muhassili laha akhadha yatakallamu 'alal iman alladhi huwa hadisun nafsi tabi'u laha faqala. Manakala telah selesai ianya musannaf dari berbicara kepada ma'rifah dan kepada nazar. Nazar itu berpikir, al-muhasili naat kepada nazar. Nazar yang menghasilkan dianya nazar laha baginya ma'rifah. Sesudah musannaf selesai membahas tentang ma'rifah di bait sebelumnya, pembahasan tentang wajibnya mukallaf untuk mengenal Allah. Sesudah beliau selesai membahas tentang ma'rifah, membahas tentang wajibnya berpikir, di mana berpikir itulah yang menghasilkan ma'rifah. Kalau kita nggak memikirkan tentang alam raya ini, kita nggak sampai kepada mengenal Allah. Jadi hukum nazar pun sudah dibahas sebelumnya. Akhaza, jawab lama. Ketika beliau sudah selesai berbicara terhadap ma'rifah dan nazar, akhaza. Nisya masuk ianya musannaf, yatakallamu berbicara ianya musannaf kepada iman. Iman alladhi yang dianya iman itu hadisun nafsi. Itu goresan jiwa. At-tabi'u yang mengikuti ianya goresan jiwa laha baginya ma'rifah. Jadi maksudnya begini. Selesai beliau berbicara tentang ma'rifah, tentang nadar, beliau mulai berbicara tentang iman. Di mana iman itu sesuatu yang ada dalam jiwa kita yang mengikuti ma'rifah. Kalau kita sudah mengenal sesuatu, nanti baru timbul pengakuan. Kita percaya kepada sesuatu atau tidak. Nggak mungkin kita membahas sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, itu maksudnya. Ketika seseorang nanti sudah yakin benar adanya Allah. Dia yakin ada Allah. Kemudian dia tahu ada Allah berdasarkan dalil. Kemudian pengetahuan dia itu dia percayai atau tidak? Dia mau tunduk enggak kepada pengetahuannya tadi? Nah, kalau dia tunduk namanya beriman. Nanti kalau enggak berarti namanya inat, ingkar. Lanjut. Faqala maka berkata ianya musannaf, wa fussiral imanu lughatan bimutlaqit tasdiq. Ini bait tadi wa fussiral imanu bit tasdiqi, artinya ditafsirkan akan iman secara bahasa dengan mutlak tasdik. Percaya kepada apapun namanya iman, itu secara bahasa. Ya, jadi arti iman itu tasdik kan. Mukmin artinya musaddiq, orang yang mempercayai, percaya kepada apapun. Wa fi syar'i at-tasdiqu bima ulima bid-darurah min dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dianya iman pada syara itu at-tasdiq, percaya dengan apa saja yang diketahui akan dianya apa saja bid-darurah dengan mudah. Percaya kepada apa saja yang kita ketahui dengan mudah min dini sayyidina dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, arti iman dalam agama tasdik bima ulima bil ma'lum. Percaya dengan sesuatu yang diketahui secara mudah. Artinya pengetahuannya umum diketahui banyak orang dari agama. Kat tauhid seperti tauhid. Artinya kita percaya Allah itu esa, wan nubuwah percaya kepada Nabi, wal ba'si percaya adanya kebangkitan, wal jazai percaya adanya balasan. Nah, percaya dan kita tunduk kepada kepercayaan itulah iman.
Jadi arti iman itu bukan percaya sembarang percaya. Percaya kepada hal-hal yang mudah diketahui dalam agama. Di mana orang yang ingkar hal itu nanti disebut kafir. Hai, tasdik di sini artinya idha'anul qalbi lidzalik wasti'lamuhu. Tunduknya hati bagi demikian yang diketahui tadi. Idha'anul qalbi, ketundukan hati bagi demikian wasti'lamuhu dan mengetahuinya hati. Hati tahu Allah itu esa dan dia percaya, itulah iman. Hati kita tahu bahwa Allah telah mengutus seorang nabi di Mekah. Nah, kemudian kita percaya kepada nabi itu, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada semua ajarannya, itu iman. Hadza madhhabu jumhuril ulama. Ini adalah mazhab kebanyakan para ulama. Mayoritas ulama mengartikan iman tasdiq bima ulima bid darurah min dini sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi terjadi khilaf juga dalam mengartikan iman ya. Wa inda jumhuril muhaddisin wal mu'tazilati wal khawariji majmu'u salasati umurin. Dan di sisi dan sabit di sisi mayoritas, bukan semuanya, di sisi kebanyakan para ahli hadis, kebanyakan mu'tazilah, kebanyakan khawarij itu kumpulan 3 perkara. Ini kenapa dibahas muhaddisin, mu'tazilah, khawarij? Karena khilaf mereka itu diperhitungkan dalam masalah tauhid. Nah, kan ada masalah ijma. Arti ijma kan dalam Islam itu kesepakatan umat Nabi. Umat Nabi itu bukan cuma ahli sunnah, semua umat Nabi. Mu'tazilah umat Nabi, Khawarij umat Nabi, Syiah umat Nabi kan. Nah, di sisi jumhur para ahli hadis Mu'tazilah dan Khawarij itu kumpulan 3 perkara. Ada 3 perkara baru disebut iman. Yang mana 3 perkara? I'tiqadul haqqi, keyakinan yang benar. I'tiqadul haq, kepercayaan yang benar. Yang pertama berkaitan dengan hati, dia percaya, misalkan percaya adanya Allah. Wal iqraru bihi, dan mengakui dengannya kebenaran. Sesudah percaya, kemudian mengakuinya. Wal amalu bi muqtadah. Arti ikrar di sini maksudnya ikrar dengan lisan. Kalau i'tikad kan percaya dengan hati. Kita percaya Allah itu ada. Kemudian kita akui asyhadu an la ilaha illallah, itu maksudnya. Jadi ada i'tikad berkaitan dengan hati, ada ikrar, pengakuan dengan kebenaran yang dipercayai tadi. Ada pengakuan dengan lidah. Kalau nggak diakui orang nggak tahu. Wal amalu bi muqtadah, dan beramal sesuai dengan kehendaknya i'tikad dan ikrar. Nah, itu. Ada 3 hal ini baru disebut mukmin menurut kebanyakan muhaddisin, mu'tazilah dan khawarij. Percaya doang, nggak ada pengakuan di lidah, nggak mukmin. Atau mengakui doang, hatinya nggak percaya, munafik. Itu sepakat. Jadi ada pengakuan dalam hati, keyakinan. Ada pengakuan dengan lidah, kemudian ada tindakannya, ada amal, sholatnya, puasanya, jihadnya, dan seterusnya. Baru disebut mukmin. Percaya doang dengan hati, plus mengakui dengan lidah tapi tidak mau beramal, ini menurut khawarij kafir juga. Menurut Mu'tazilah nanti di antara kita lihat. Nih, tafriqnya. Faman akhalla bil i'tiqadi dunal ikrar. Maka barang siapa yang mencacati ia dengan i'tikad, dunal ikrar, ketiadaan pengakuan. Ini maksudnya dia mencacati dengan i'tikad, hatinya nggak percaya kepada Allah, kepada Nabi. Ketiadaan pengakuan, ketiadaan mencacati pengakuan, lidahnya mengakui, Allah itu ada, Nabi itu Nabi Muhammad, tapi i'tikadnya cacat, i'tikadnya nggak percaya, bahwa munafiqun, maka dianya siman itu munafik fi ahdin Nabi, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi orang seperti ini disebut orang munafik. Percaya dengan lidah, mengakui dengan lidah, hatinya nggak percaya. Wa zindiqun fima ba'du, dan itu zindik pada masa sesudahnya Nabi. Sesudah Nabi gelarnya jadi berubah, jadi zindik ya. Jadi muslim yang melakukan apa ya namanya? Pada masa Nabi mengakui dengan lidah namanya munafik. Kalau hatinya nggak percaya, sesudah zaman Nabi disebut zindik. Berarti zindik itu ya munafik juga. Cuma beda istilahnya.
Waman akhalla bil iqrari ma'at tamakkuni minhu fahuwa kafirun. Dan bermula siman yang mencacati ia dengan pengakuan, nggak mau mengaku, ma'at tamakkuni bersama punya kesempatan, bersama mungkin darinya ikrar. Dia nggak mau mengakui, nggak mau bersyahadah, padahal punya kesempatan bahwa kafirun, maka dianya orang itu kafir. Hatinya percaya nggak? Terserah. Mau hatinya percaya atau tidak, walaupun hatinya percaya, tapi dia tidak mau mengakui dengan lidahnya, padahal dia punya kesempatan. Dan lidahnya sehat, nggak bisu. Itu namanya orang kafir. Ay mujahirun bi kufri. Artinya orang yang memperlihatkan dengan kekafirannya. Dia telah memproklamirkan kalau dia itu kafir, kafir benaran. Kenapa? Karena dia nggak mau mengakui. Ya. Wa illa fal munafiqu kafirun bila nidha'in. Jika tidak maksud kafir mujahirun bi kufri. Maka bermula orang munafik itu kafir juga bila nidha'in dengan tidak ada perdebatan. Artinya begini, orang yang tidak mau mengakui, tidak mau bersyahadah lah mudahnya ya. Padahal dia punya kesempatan, itu kafir. Artinya dia telah memproklamirkan mujahirun, memproklamirkan kekafirannya. Ya, karena kenapa di sini kafirun maksudnya orang yang memperlihatkan kekafiran? Karena orang munafik itu mengakui. Orang munafik mengakui dengan lidah, hatinya nggak mengakui. Disebut kafir juga. Cuma dia nggak memproklamirkan kafirnya. Kafirnya disembunyikan. Secara zahir orang mengira dia beriman. Padahal batinnya kafir. Ini maksudnya. Jika tidak maksud dengan kafir di sini mujahirun bi kufri, fal munafiku kafirun bila. Maka orang munafik itu kafir dengan tidak ada perdebatan. Bal huwa akhbasul kafarati. Bahkan dianya munafik itu yang paling busuknya dari kekafiran. Itu orang kafir yang paling busuk. Karena nggak berani juga dia kan. Sudah kafir bohong lagi. Waman akhalla bil amali fa fasikun inda ahli sunnah. Dan bermula siman yang mencacat dia dengan amal. Maka dianya siman itu fasik menurut ahli sunnah radhiyallahu anhu. Dia mengakui dengan lidah, percaya dengan hati. Percaya kepada Allah, kepada Nabi. Mengakui bersyahadah. Cuma dia mencacati amal. Nggak mau salat, nggak mau puasa, nggak mau zakat. Itu fasik. Arti fasik pelaku dosa besar. Di sisi ahli sunnah wal jamaah. Artinya orang itu masih orang mukmin. Cuma mukmin fasik. Pelaku dosa besar. Bahwa hakku dianya pendapat itulah yang benar. Ini yang benar kan. Karena gini kita ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita harus mendukung pendapat ini. Wa indal khawariji kafirun, dan di sisi khawarij itu kafir. Orang yang bersyahadah, percaya dengan hati, percaya dengan lidah. Kemudian nggak mau beramal, menurut khawarij kafir. Kenapa menurut khawarij kafir? Karena khawarij, iman menurut khawarij harus ada tiga-tiganya. Ada izannya, i'tikad dengan hati. Ada ikrar dengan lidah. Ada amal dengan anggota badan. Nggak ada amal berarti kafir. Wa indal mu'tazilati kharijun anil imani ghairu dakhilin fil kufri. Dan di sisi Mu'tazilah itu keluar dari kategori iman, tidak masuk dalam kafir. Ini pertengahan nih. Orang bersyahadah percaya, nggak mau beramal, bukan kafir, bukan pula mukmin. Nah, menurut Mu'tazilah membingungkan kita. Begitulah sementara dulu ya. Nanti kita simpulkan insya Allah. Wal mu'tamadu annahu tasdiq. Bermula pendapat yang mu'tamad bahwa sungguh iman itu tasdiq. Ya, pendapat yang mu'tamad di antara sekalian pendapat yang kuat itu iman itu percaya. Artinya iman itu urusan hati ya. Iman itu berkaitan dengan hati doang. Ya, adapun nanti amal, ikrar itu syaratnya. Kita lihat. Qala ba'dhum berkata oleh sebahagian mereka para ulama. Wal imanu ibaratun anit tasdiq. Bermula iman itu ungkapan dari tasdik. Jadi iman itu ya tasdik. Iman itu percaya. Percaya aja. Mukmin artinya musaddiq, orang yang membenarkan. Dalilnya apa? Kalau iman itu artinya tasdik. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimu'minin lana." Tidaklah engkau itu yang mukmin bagi kami. Jadi mukmin di sini kan. Ini ketika abang-abang Nabi Yusuf melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian mereka pulang melumuri pakaian Nabi Yusuf dengan darah. Kemudian mereka berkata, ini Nabi Yusuf dimakan oleh serigala.
Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wahai ayah, engkau enggak akan percaya kepada ucapan kami, bimu'minin. Tidaklah engkau, hai ayah, itu percaya kepada kami walau kami jujur. Jadi di sini mereka mengatakan mukmin. Arti mukmin di sini musaddiqin lana. Wa ma anta bi musaddiqin lana. Engkau, hai ayah, enggak akan percaya kepada kami walaupun kami jujur, padahal mereka bohong. Nah, dalam tafsir surah Yusuf, Nabi Yakub udah tahu ini mereka bohong. Bagaimana anaknya dimakan serigala Yusuf, sementara bajunya berdarah, tapi bajunya nggak sobek-sobek. Baik banget tuh serigala. Dimakan anaknya, bajunya nggak dirobek. Nah. Faman saddaqar rasula fima ja'a bihi min indillah fahuwa mu'minun fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Maka orang-orang yang percaya ia akan rasul, padama yang datang ianya rasul dengan nyama, datang dari sisi Allah, maka dia nyaman itu beriman pada ma yang ada di antaranya siman dan di antara Allah Ta'ala. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul terhadap segala yang Rasul bawa yang dari Allah, percaya kepada Quran misalkan, ya. Itu orang itu beriman, artinya antara dia dan Allah itu beriman karena dia percaya. Cuma kalau dia nggak bersyahadat bagaimana? Wal iqraru syartu ijra'il ahkam. Dan bermula ikrar, pengakuan dengan lidah bersyahadat, itu syarat berlakunya hukum. Kalau dia percaya, berarti dia beriman. Kalau dia nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap kita anggap dia sebagai kafir di dunia. Baru hukum Islam berlaku kepadanya, boleh menikah sesama muslim, boleh dikubur dalam kuburan kaum muslimin, dan lain sebagainya. Kalau dia mengucapkan, mengikrarkan. Jadi ikrar itu syarat untuk berlakunya hukum. Belum ada kesimpulan nih. Wal a'malu laysat minal iman kama qala ahlul hadis. Bermula amal itu tidak ada ianya amal dari iman. Sebagaimana berkatalah oleh ahlul hadis. Ini bukan semua ahlul hadis. Karena sebahagian ahlul hadis di atas, mereka menyatakan iman itu terdiri dari 3. Keyakinan, pengakuan dengan lidah, dan ada amal. Tapi ada juga ahli hadis yang menyatakan amal itu bukan iman. Amal, salat, puasa, zakat itu bukan iman. Artinya iman itu khusus urusan hati. Begitu berkata oleh ahli hadis. Kenapa alasannya? Apa alasan ahlul hadis? Li'annaha utifat 'alal imani fi ghairi mawdi'in. Karena amal, kembali ke amal. Karena amal-amal itu diatafkan akan dianya amal kepada iman pada bukan satu tempat. Banyak ayat dalam Al-Qur'an di mana amal itu diataf kepada iman. Illalladzina amanu wa amilus solihah. Amanu wa amilus solihah. Beriman, beramal soleh. Amal diataf kepada iman. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih pasti sesuatu yang berbeda. Kan mughayarah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Berarti Zaid bukan si Umar. Umar bukan si Zaid. Jadi pada asalnya ataf itu menunjukkan kepada berbeda. Jarang-jarang ataf tafsir ada. Tapi jarang. Pada dasarnya ataf bukan ma'tuf alaih. Karena banyak ayat yang mengatafkan amal kepada iman, berarti antara amal dan iman sesuatu yang berbeda. Nah, makanya beliau menjelaskan, wal ma'tufu ghairul ma'tufi alaih. Ma'tuf itu bukan ma'tuf alaih. Nah, itu yang pertama. Jadi amal itu bukan iman karena amal sering diataf kepada iman. Wali annahu syaratun li sihatil amal. Dan karena iman itu syarat bagi sah amal. Alasan kedua, karena iman itu syarat untuk sah amal. Amal kita baru sah kalau kita beriman. Berarti masyrut kan bukan masyrut alaih, beda. Antara syarat dan masyrut berbeda. Iman itu syarat untuk sah amal. Kalau iman syarat berarti amal masyrut. Artinya perbuatan kita, sholat kita baru sah disyaratkan dengan adanya iman terlebih dahulu. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala. Berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal ia dari yang soleh-soleh padahal dia itu beriman. Artinya orang yang beriman kemudian melakukan amalan soleh, baru amalan solehnya bernilai. Ini menunjukkan bahwa amalan soleh itu disyaratkan mesti ada imannya. Wa syartu yughayyirul masyrut, dan syarat itu
membedai ianya syarat akan masyrut. Ya, syarat tentunya bukan masyrut kan. Antara sholat dan syarat sah sholat kan beda-beda. Intahal muradu minhu. Selesailah oleh yang dimaksud darinya. Darinya apa nih? Nah, berakhirlah oleh yang dimaksud minhu darinya. Mungkin darinya ucapan ahlul hadis ya. Wa qawluhu wa li'annahu syartun li sihatil amal. Ini beliau menjelaskan lagi dan bermula ucapannya. Ucapannya ahli hadis tadi. Mana ucapan ahli hadis wa li'annahu syartun li sihatil amal. Wa li'annahu syartun li sihatil amal. Karena iman itu merupakan syarat bagi sah amal. Kenapa? Bermula ucapannya ahli hadis wa li'annahu syartun li sihatil amal itu liqaulihi karena firman-Nya Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal ya dari amalan soleh dan dianya itu beriman, ilah menghendaki ianya Allah. Nah, menghendaki ianya Allah atau menghendaki ianya ahlul hadis yang mengucapkan anna jumlata wa huwa mu'minun, bahwa sungguh jumlah wa huwa mu'minun itu hal min fa'ilin ya'mal, dari fa'il ya'mal. Wa may ya'mal minas solihah wa huwa mu'min, jumlah haliyah kepada fa'il ya'mal. Berarti disyaratkan orang yang beramal harus beriman. Artinya wa may ya'mal minas solihah wal halu annahu mu'minun. Begitu jadi maknanya. Barang siapa yang beramal ya dari amalan soleh padahal dianya itu beriman. Artinya amalan soleh disyaratkan dengan iman. Berarti syarat bukan masyrut. Nah, ini pendapat ahli hadis berarti kuat ini. Bahwa iman itu memang bagian hati. Bukan bagian pengakuan dengan lidah atau bagian amal soleh. Bagaimana cara menyimpulkan? Jadi kita simpulkan aja begini. Wa fussiral imanu bit tasdiqi, ditafsirkan akan iman dengan tasdik. Jadi dalam mendefinisikan iman banyak khilaf, tapi pendapat yang mu'tamad menyatakan iman itu artinya tasdik, percaya aja dengan hati. Adapun pengakuan dengan lidah, amal itu syarat untuk berlakunya hukum Islam. Nah, benar nggak seperti itu? Kemudian hukmun nutuki bisyahadataini. Ini pembahasan bait, masih bait pertama ini panjang. Hukum mengucapkan dua kalimat syahadat. Wan nutuku ail ikraru bisyahadataini. Bermula nutuk. Apa arti nutuk? Mengakui dengan dua kalimat syahadat. Itu nanti apa namanya? Itu fihi, sabit padanya nutuk itu ada khilaf, ail ikhtilafu. Ada ikhtilaf bitahqiq ya. Itu makna syairnya. Sekarang syarihnya. Faman saddaqa biqalbi, barang siapa yang percaya ia dengan hatinya, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi. Wa i'tarafa bima ja'a bi, dan mengakui ia dengan apa yang datang dengan nyama oleh Nabi. Oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang percaya dengan hatinya dan mengakui ia dengan apapun yang datang dengannya apapun oleh Nabi Muhammad. Percaya kepada Nabi, percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Walam yamtani minal ikrar, dan dia tidak menahan diri dari mengakui. Percaya kepada Nabi. Dan dia juga mau mengakui, cuma nggak ada kesempatan doang. Atau karena bisu misalkan. Dan tidak menghalangi ia dari mengakui. Dia mau mengakui kalau ada kesempatan. Wa inna mattafaqalahu annahu lam yantik bisyahadah. Hanya saja kebetulan baginya seseorang, oleh bahwa sungguhnya seseorang itu belum mengucapkan ya, lam yantik, tidak mengucapkan atau belum mengucapkan ya dengan syahadah. Dia mengakui, cuma dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah karena nggak ada kesempatan ya. Kalau ada kesempatan dia tidak mengucapkan, itu kafir. Dia mengakui sekarang mau mengucapkan syahadah, cuma nggak ada kesempatan doang. Hatta ikhtaramat hulmaniyah, hingga menyambar akannya atau mengambil akannya oleh kematian. Baru percaya dengan hati sudah meninggal. Fafihil khilaf. Maka sabit padanya nutuk yang seperti itu ada khilaf. Nah, orang seperti itu ada khilaf, dia beriman atau tidak, ada khilaf. Tapi kalau orang percaya doang, punya kesempatan untuk mengakui dengan lidah, enggak mau mengakui, itu enggak ada khilaf, mutlak kafir. Nah, karena enggak mau mengakui kan. Nah, tapi kalau dia percaya dengan hati, cuma enggak ada kesempatan untuk mengucapkan dengan lidah, nah, itu yang ada khilaf. Apakah dia mukmin atau dia kafir juga. Nah,
Faqila maka dikatakan orang al-iqraru syartun fi qabuli imani man saddaqa. Dikatakan orang bermula pengakuan dengan dua kalimat syahadah itu menjadi syarat pada diterimanya amal orang, pada diterimanya iman-iman orang-orang yang percaya. Orang percaya, baru percayaannya, imannya tadi diterima kalau dia mengakui. Dikatakan orang, pengakuan itu merupakan syarat pada diterimanya iman orang-orang yang percaya. Wa kana mutamakkinan minal iqrar, dan ada ia itu yang mungkin dari mengakui. Walam yamna'hu mani'un, dan tidak menghalangi akannya seorang oleh satu penghalang. Kakharsin seperti bisu, wadaiki waktin, dan seperti sempit waktu limautin bagi kematian. Nah, jadi pengakuan itu merupakan syarat diterimanya amal iman orang-orang yang percaya, dan orang itu punya kemungkinan, punya kesempatan untuk mengakui. Ya, dia mau mengakui, cuma ada penghalang sehingga dia tidak bisa mengucapkan, hatinya percaya. Nah, gimana cara menyimpulkan? Ada yang menyatakan pengakuan itu syarat, syarat diterimanya amal, syarat diterimanya iman. Iman seseorang yang percaya kepada Allah, kemudian dia punya kesempatan, nggak ada penghalang ya, untuk mengakui. Kemudian dia harus mengakui, pengakuan dia itu baru syarat imannya diterima. Tapi kalau orang bisu, orang tiba-tiba mati, itu nggak disyaratkan berarti. Buat dia tetap iman ya. Nah, kacau nggak penjelasan? Dikatakan orang bermula pengakuan itu syarat, sama seperti amal. Amal juga syarat, syarat untuk sempurna iman. Ai mislu ma qila, artinya itu seperti ma yang dikatakan orang inna nutqa syartun qila innal amala ta'ati syartun. Artinya seperti amal, artinya seperti ma yang dikatakan orang bahwa sungguh mengucapkan itu syarat. Sesungguhnya mengucapkan itu syarat, dikatakan juga sesungguhnya beramal arti taat itu syarat juga. Itu maksudnya bermula pengakuan itu syarat seperti amal. Artinya sebagaimana pengakuan ikrar dengan dua syahadah menjadi syarat sahnya iman, amal juga syarat untuk sahnya iman taat. Wa muradul musannifi bijtiratil amali syaratul kamal. Dan bermula maksud musannif dengan disyaratkan amal itu syarat kamal. Artinya untuk sempurna iman harus ada amal. Jadi kalau ikrar itu syarat sah, kalau amal syarat sempurna. Beda-beda nih. Nah, kayaknya belum ketemu kesimpulannya ini ya. Belum ada kesimpulan. Kalau berdasarkan teks di sini. Ada yang menyatakan pengakuan bersyahadah itu syarat sahnya iman. Itu syarat sahnya iman. Tapi syarat sah iman bagi orang-orang yang memang dia sehat, nggak ada penghalang. Tapi kalau dia bisu misalkan, atau tiba-tiba meninggal, nggak disyaratkan harus ada pengakuan. Kalau dia percaya dengan hati saja sudah dianggap beriman di sisi Allah, itu kesimpulannya. Waqila laisan nutuku syartan kharijan an hakikatil iman. Dikatakan orang tidaklah mengucapkan dengan dua kalimat syahadat itu syarat yang keluar yang syarat dari hakikat iman. Syarat-syarat, tapi bukan syarat yang keluar dari bagian iman, hakikat iman. Mengucapkan syarat iman, tapi syarat yang tidak bisa dilepaskan dari iman. Bahkan syatrun, bahkan dianya pengakuan itu bagian iman. Juz'un minhu, bagian darinya iman. Artinya, innal imana ibaratun anit tasdiqi bil qalbi wan nutqi bil lisan. Artinya bahwa sungguh iman itu ungkapan dari percaya dengan hati dan mengucapkan dengan lidah. Nah, ini ada akil menyatakan, iman itu dua-duanya. Percaya dengan hati plus harus ada ucapan lidah. Cuma bedanya, berarti iman terdiri dari dua bagian. Harus ada percaya dengan hati, harus ada ucapan lisan. Cuma di antara keduanya ini tetap ada perbedaan. Illa anna tasdiqa ruknun la yahtamilus sukutu bihalin. Cuma melainkan bahwa sungguh tasdik, percaya dengan hati, itu satu rukun yang tidak mungkinlah oleh gugur dengan satu kondisi pun. Ada satu pendapat menyatakan iman itu percaya dengan hati, mengucapkan dengan lidah. Percaya dengan hati itu rukun pokoknya. Nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada pengakuan dengan hati, walaupun ada ucapan dengan lisan, tetap tidak beriman. Ini artinya, tasdik itu rukun yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Adapun pengakuan dengan lidah, pada kondisi tertentu bisa dihilangkan. Dan bermula pengakuan, qad yahtamilus sukutu, kadang-kadang mungkinlah oleh gugur. Kama fi hakil akhras.
seperti pada hak orang bisu. Ya kan? Jadi menurut Kil ini iman percaya dengan hati, mengucapkan dengan lidah. Ucapan dengan lidah itu kadang-kadang bisa dihilangkan pada kasus tertentu. Seperti orang bisu, percaya dengan hati udah cukup, walaupun dia nggak bisa mengucapkan, kan, tetap beriman. Seperti pada hak orang bisu wa ghairil mutamakin, dan pada hak orang yang tidak punya kesempatan, tidak mungkin li ajli mani'in, karena ada penghalang. Wa ala hadzal qauli, berdasarkan di atas ini pendapat, faman saddaqa biqalbi. Ini kita ambil pendapat Kil yang kedua ini. Barang siapa yang percaya dengan hatinya, wa kanat lahu qudratun ala nutqi, dan adalah baginya itu kemampuan untuk mengucapkan kalimat syahadah, walam yaqa'u minhun nutqu, dan tidak terjadi darinya seseorang oleh mengucapkan dengan kalimat syahadah, fahuwa kafirun, maka dia itu kafir, hatta fil akhirah, hingga di akhirat. Di akhirat juga kafir. Berdasarkan kaul ini tadi, iman harus ada tasdik dengan hati, harus ada ucapan lidah. Kalau ada seseorang percaya dengan hatinya dan punya kesempatan waktu untuk mengucapkan kalimat syahadah, tapi dia tidak mengucapkannya, itu tetap kafir. Di akhirat juga kafir, walaupun ada kepercayaan, karena nggak ada ikrar dan nggak ada alasan untuk tidak ikrar. Nah, itu maksudnya. Ya. Ada nggak kesimpulan kira-kira di sini? Coba kita baca aja ya. Ini panjang nih. 3 bait aja penjelasannya bisa sejam. Tambihun, ini satu pemberitahuan. Mazhabu jumhuril muhaqqiqin anal imanah wa tasdiqu bil qalbi. Bermula mazhab mayoritas para pentahqiq bahwa sungguh iman itu tasdik dengan hati. Kebanyakan para ulama menyatakan iman itu percaya dengan hati. Wa ammal ikraru fa innama huwa syartu ijra'il ahkam fid dunya. Adapun bermula pengakuan dengan lidah hanya saja dianya ikrar itu syarat berlakunya hukum di dunia. Nah, ini lebih gampang kita pahami. Jumhur muhakkik, para pentahqiq, menyatakan iman itu ya hati doang. Percaya dengan hati udah iman. Adapun mengakui dengan lidah bersyahadat itu syarat untuk diberlakukan hukum Islam di dunia. Nah, artinya kalau dia percaya kepada Allah walaupun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah, antara dia dan Allah mukmin. Kenapa? Kata jumhur ini. Li'anna tasdiqa amrun batinon, karena percaya itu kan perkara batin. Dia percaya perkara batin, nggak ada yang tahu. Fala budda lahu min alamatin tadullu alaih, maka tidak boleh tidak lahu baginya tasdik. Karena tasdik itu perkara batin, maka tidak boleh tidak baginya perkara batin atau baginya tasdik dari tanda tadullu yang menunjukkannya tanda alaihi kepadanya tasdik. Harus ada tanda yang menunjukkan dia percaya. Hatta innaman saddaqa biqalbi. Sehingga sungguhnya orang-orang yang percaya dengan hatinya, dia percaya dengan hatinya. Walam yukira bilisane, dan tidak mengakui ya dengan lidahnya, fahuwa mu'minun indallah. Maka orang itu mukmin di sisi Allah. Ini menurut jumhur. Percaya, tidak mengucapkan dengan lidah, ya beriman. Wa illam yakun mu'minan bi'tibari ahkamid dunia. Sekalipun tidak ada yanya orang itu beriman dengan perhitungan hukum dunia. Di dunia dia tidak bisa dianggap sebagai mukmin karena nggak ada yang tahu tentang keyakinan dia. Dan sebaliknya juga waman aqarra bilisane. Barang siapa yang mengakui dengan lidahnya, percaya kepada Allah, kepada Nabi, walam yu'min biqalbih, dan tidak beriman ya dengan hatinya. Hatinya nggak percaya seperti orang munafik. Fabil aksi, maka dianya orang itu dengan sebaliknya. Arti dengan sebaliknya apa? Tajri alaihi ahkamul mu'minin fit dunia, berlaku kepadanya orang oleh hukum-hukum orang yang beriman di dunia. Lidahnya mengakui, hatinya enggak. Di dunia berarti beriman. Semua hukum Islam berlaku kepadanya. Tapi di akhirat dia kafir. Wahwa fil akhirati akbasul kafara. Dan dianya orang di akhirat itu paling busuknya orang-orang kafir, munafik. Intaha, selesai ianya ucapan, hal keadaan ucapan itu mulakhasan. Diringkas min syarhil aqaidi, dari syarah akidah lil muhakkik Taftazani, bagi Syekh Taftazani. Ya, ini kesimpulannya. Tambih ini lebih mudah kayaknya kita pahami ya. Orang yang percaya dengan lidahnya, hatinya nggak percaya. Artinya secara KTP dia mukmin. Di sisi Allah mukmin nggak? Nggak. Walaupun di dunia kita perlakukan sebagai orang yang beriman. Karena kita melihat lahirnya. Orang percaya dengan batinnya, nggak ada pengakuan dengan lidahnya. Kita nggak tahu di luar Islam mungkin ada orang yang percaya kepada Allah tapi nggak mengakui dengan lidahnya. Antara dia dan Allah tetap beriman. Tapi di dunia dia dianggap sebagai kafir.
Ini panjang benar pembahasan juga. Saya kira ini rada pendek kitab ini. Takribul ba'id, mendekatkan yang jauh. Ini lanjut mafhumul Islam arkanihi, pemahaman Islam dan rukun-rukunnya Islam. Ini penjelasan bait ketiga. Bait kedua, wal Islam masyrahan nabil amal, akan Islam syarihkan olehmu dengan amal. Ya. Wa qauluhu wal islamu, bermula ucapannya musannif wal islamu maf'ulun isyrahanna, itu maf'ul isyrahanna. Artinya akan Islam syarih olehmu, artinya fasirhu. Tafsirkan olehmu akannya Islam bil amali dengan amal. Amal di sini maksudnya bil amali soleh, dengan amal yang soleh. Wal Islamu ismun lima dhahara minal a'mal, maka Islam itu nama bagi ma yang zahir, ya nama dari amal. Jadi Islam itu amalan zahir. Wal imanu ismun lima batana minal i'tikad, dan iman itu nama bagi ma yang tersembunyi, ya nama dari i'tikad. Iman berarti kepercayaan yang ada dalam hati. Islam itu amalan zahir. Summa masalal Islam faqala, kemudian memberi contoh yanya musannif akan Islam faqala, maka berkata yanya musannif, misalu hadal hajju was salatu, bermula contoh ini itu haji dan salat. Bermula contoh ini contoh ini Islam. Jadi hadza ini isyarah kepada Islam. Misalu hadza il islami awil amali, atau isyarah kepada amal juga boleh. Bermula contoh ini yaitu Islam atau amal. Nah, kenapa harus isyarah kepada ini Islam dan amal? Liyakuna muqayyidan bi amalil mutlaq, lil amalil mutlaq. Supaya ada ianya amal, itu yang dikaitkan bagi amal yang mutlak. Kemudian memberi contoh yang misalnya akan Islam, maka berkata yang misalnya, misal luhara, bermula contoh ini. Contoh ini Islam atau contoh amal. Ya. Kenapa hadza harus kembali ke Islam? Bermula contoh ini. Ini Islam atau ini amal. Supaya ada ianya ini, itu yang dikaitkan muqayyidan, yang terikat ya bagi amal mutlak. Ini maksudnya, bagi amal yang mutlak. Apa amal yang mutlak? An-nutqi bisyahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa maksudnya? Bermula contoh yang nggak paham ini. Kita ambil ini aja. Bermula contoh ini Islam atau ini amal ya. Dimana amal itu amal ya Islam tadi. Itu al-hajju, pertama haji. Al-hajju ila baitillah, itu berhaji ke baitillah. Limanis tata'al wusula ilaih, bagi orang yang sanggup ia akan sampai kepadanya baitullah. Kemudian wassalatu, bermula contoh ini Islam yaitu haji dan salat. Ai as-shalawatul khamsu, artinya salat yang 5 waktu. Kadza siyamu, demikian pula itu puasa. Ini kaza khabar muqaddam, siyamu mubtada muakhar. Demikian pula itu puasa, artinya li syahri ramadhana, bagi bulan Ramadan. Fadri, maka ketahui olehmu. Hasyun, dianya fadri itu hasyun, itu tambahan ya, selipan untuk pelengkap bait. Itu namanya hasyun. Wa zakatu, dan itu zakat. Contoh Islam lagi itu zakat. Wa asyara bihi ila ma warada, mengisyarah yanya musannif dengannya ucapannya. Wa misaluha dal hajju was salatu, mengisyarah yanya musannif dengannya ucapan bait ila ma warada, kepala ma yang datang yanya ma dalam hadis yang sahih. Hadis alladzi rawahu, yang meriwayatkan akannya hadis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata Umar bin Khattab, bainama nahnu 'inda Rasulillah, manakala kami di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari. Ini hadis ini sudah ada di Matan Arba'in. Ittala'a alaina, tiba-tiba muncul kepada kami oleh seorang laki-laki, rajulun syadidu bayadi siyab, seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safari, yang tidak dilihat kepadanya laki-laki akan bekas safir. Kayaknya laki-laki asing ada di lingkungan itu, tapi nggak ada tanda-tanda kalau dia habis melakukan perjalanan jauh. Nah itu maksudnya, nggak terlihat bekasan safir. Wala ya'na ahadun, dan tidak mengenal akannya laki-laki dari kami oleh seorang pun, nggak ada yang mengenal. Hatta jalasa ilan Nabi, hingga duduk ianya laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa asnada rukbatayhi,
Maka menyandarkan dia laki-laki akan dua lututnya ila rukbataihi, kepada dua lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan ia akan dua telapak tangannya di atas dua lututnya, dua pahanya. Ini ada perbedaan penafsiran di sini. Ada yang bilang meletakkan ia akan dua telapak tangannya kepada dua pahanya sendiri. Ada yang bilang kepada dua pahanya Nabi ya. Kita nggak usah membahas ini. Waqala, dan berkata ianya laki-laki, ya Muhammadu, ya wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan olehmu kepadaku tentang Islam. Waqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada. Bermula Islam itu bahwa engkau bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Engkau melaksanakan akan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau berikan zakat, wa tasuma ramadhana, engkau puasa akan Ramadan, wa tahujjal baita, engkau berhaji ke bait, ini stata'ta, jika engkau mampu kepadanya, bait sabila nisbah berjalan. Qala, berkata ianya laki-laki, sodakta, engkau benar. Qala, berkata ianya Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, maka kami heran bagi laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, bertanya ia kepada Nabi dan membenarkan ia akan ucapannya Nabi. Biasanya orang yang bertanya kan nggak tahu. Dia bertanya, kemudian dia mengatakan benar, berarti udah tahu. Qala, berkata ianya laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, beritakan olehmu hai Muhammad kepadaku tentang iman. Qala, berkata Nabi, an tu'mina billah, bahwa engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa tu'mina bil qadri, dan engkau percaya dengan kadar khairihi, baiknya kadar, wa syar'ihi, buruknya kadar. Qala, kemudian berkata ya laki-laki, sadaqta, engkau benar. Artinya, kenapa beliau membawakan hadis ini sebagai dalil bahwa jawaban Nabi ketika ditanya tentang Islam, jawaban Nabi tentang amal zahir. Syahadah, puasa, zakat, amal zahir. Ketika ditanya tentang iman, jawabannya tentang batin semua. Percaya kepada Allah, malaikat. Qala, berkata ianya laki-laki, fa akhbirni anil ihsan, beritakan olehmu kepadaku tentang ihsan. Qala, laki-laki, Nabi berkata, anta abudallah, engkau menyembah akan Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau lihat akannya Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jika tidak adalah engkau lihat akannya Allah, fa innahu, sungguhnya Allah itu melihat ia akan engkau. Qala, berkata ia laki-laki, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan olehmu kepadaku tentang kiamat. Qala, Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah bermula orang yang ditanyakan tentangnya kiamat itu yang lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Nabi nggak tahu, Jibril pun nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Qala, berkata ia laki-laki, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan olehmu kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala, Nabi berkata, antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan oleh seorang budak akan tuannya budak. Wa antaral hufatal uratal alata, bahwa engkau melihat akan orang yang telanjang kaki, al urata, lagi telanjang badan, al-alata, lagi yang miskin, ri'a asyai, pengembala domba, yatatawalun, mereka saling berlomba-lomba, saling meninggikan, fil bunyan, pada bangunan. Qala, berkata ianya laki-laki, summan talak, kemudian berkata ianya Umar ini, summan talaka, kemudian pergi ianya laki-laki, yaitu Jibril, fala bisa malian, summa qala li. Biasanya fala bistu malian ya, atau fala bisa malian. Fala bisa malian, maka tetap ianya Umar dalam masa yang lama. Artinya ketika Jibril itu pergi, Umar pun pergi. Besoknya baru ketemu Nabi. Begitu dalam Matan Arba'in. Dalam syarah Matan Arba'in. Fala bisa malian, maka tetap ianya Umar pada masa yang lama. Artinya Umar berpindah, pulang dulu. Summa, kemudian besoknya, qala li, berkata ianya Nabi bagiku. Besoknya ketemu Nabi. Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, ada dari manisail, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Qultu, aku berkata, Allah wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Sesungguhnya laki-laki itu Jibril datang ia kepadamu, mengajarkan ia kepadamu akan urusan agamamu. Jadi Jibril pengen mengajarkan dalam bentuk tanya jawab. Fan nabiyyu ja'alal Islam, maka bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan ya Nabi akan Islam fi hadal hadis, dalam ini hadis yang mulia, isman lima dhahara minal a'mal, akan nama bagi ma yang zahir ya nyama dari amal. Jadi berdasarkan hadis di atas, jawaban Nabi terhadap pertanyaan Jibril, Islam itu amal zahir. Wal imana isman lima, wal imana, menjadikan ya Nabi akan Islam, menjadikan ya Nabi akan iman, isman, akan nama lima batana, akan nama bagi ma yang tersembunyi ia dari i'tikad.
Wallahu a'lam. Ya. Sedikit lagi. Faidatun. Satu faedah. Qila dikatakan orang li ba'dil arifin bagi sebahagian arifin. Ada yang bertanya kepada sebahagian ahli ma'rifah. Mal farqu bainal imani wat tauhidi wal ma'rifati wal islam. Bermula apa itu perbedaan antara iman, tauhid, ma'rifah dan Islam? Apa perbedaan? Iman itu apa? Tauhid apa? Ma'rifah apa? Islam apa? Faqala, maka berkata ianya ba'dul arifin. Iqraruka bi wahdaniyatil wahidi imanun. Bermula pengakuanmu dengan keesaan wahid, keesaan Allah itu iman. Engkau mengakui dengan lidahmu bahwa Allah itu esa. Aku bersaksi bahwa Allah itu esa. Itu namanya iman. Ya. Wa ilmuka bi fardaniyatihi tauhid. Dan bermula pengetahuanmu dengan keesaannya itu tauhid. Engkau percaya Tuhan itu esa. Itu namanya iman. Kemudian engkau tahu bahwa Tuhan itu memang esa. Pengetahuan kamu itu namanya tauhid, mengesakan. Menyatakan Tuhan itu sendiri, itu namanya tauhid. Percaya kepada Tuhan itu satu, itu namanya iman. Jadi percaya, maksudnya ucapan dengan lidah plus hati di sini ya. Itu bedanya ya. Iman pengakuan dengan hati terhadap keesahan. Kita tahu kalau Tuhan itu esa namanya mengesakan, mentauhidkan. Wa ma'rifatuka lil wahidi bil wahdaniyah ma'rifah. Bermula pengetahuanmu bagi Allah yang esa dengan keesaannya itu ma'rifah. Susah membedakan ya. Engkau tahu Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Allah itu esa. Tahu pengetahuanmu itu ma'rifah yang sebenarnya. Wa ibadatuka lil wahidi bil ikhlasi islamun. Bermula ibadahmu bagi zat yang esa dengan ikhlas itu namanya Islam. Intaha selesai ianya ucapan ba'dul arif. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'af. 3 bait ya. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Berarti yang inilah penjelasan dari 3 bait doang panjang sejam. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'af. Jadi i'rabnya zahir ini ya. Wa fusira ditafsirkan akan iman dengan apa ditafsirkan dengan tasdek dan bermula mengucapkan 2 kalimat syahadah fihi padanya tasdek itu ada khilaf dengan tahqiq. Maka dikatakan orang dianya nutuk itu syarat sama seperti amal dan dikatakan orang bahkan bermula dia nutuk itu syatrun bagian dari iman dan akan Islam tafsirkan olehmu dengan amal bermula contoh ini Islam itu haji dan salat. Sabit seperti demikian Islam juga itu puasa, fadri maka ketahui olehmu bil amal wa zakatu dan itu zakat atah kepada al-hajju. Wallahu a'lam wal afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.